Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Hari ini kita mau memperingati Jumat Agung. Untuk yang live streaming, untuk yang anak-anak Tuhan yang berada di tempat ini, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau apa yang sudah menjadi pengorbanan Yesus di kayu salib, kita boleh sungguh-sungguh merasakan damai sukacita yang dalam. Mari kita mempersiapkan hati. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan kemurahan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan penyertaan bagi kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah ya Bapa. Kami bersyukur sampai pada hari ini kami ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan, kemurahan, kasih, karunia, berkat yang daripada Yesus.
tidak ada satu nama pun di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kami, selain namamu saja yang kami tinggikan. Namamu yang besar, nama Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Yesus. Amin Yesus. Yang tak ternilai, yang ku miliki.
Terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Buat karya yang terbesar di dalam hidup kami adalah pengorbanan kasih-Mu Tuhan. Luar biasa. Kira odama ayara apa aste bermoci. Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat kerinduan kami. Engkau Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Mari saudara buka hatimu. Kita ada di tempat ini. Kita mau terus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Mari sama-sama mau katakan, firman jadi manusia. Syakara pataka shikedemi asyik. Inama auribi asana. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawan setiap jadi manusia. Uribi asaina. Di
Tuhan menjamah setiap hidup kami. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup di dalam hidup kami. Kau turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap hidup kami, Tuhan. Mulia sedang lemas. Saat kami dalam gelap, Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan menerangi setiap hidup kami dengan terang abadi-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami bukan sekedar untuk memperingati ya Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan betapa besar anugerah kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami, untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, ampuni kami Roh Kudus. Aku mohon Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus. Bapa, sampaikanlah pesan-pesan-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Kami mau ditegur, kami mau diingatkan, kami mau dikuatkan, kami mau dibajakan di hidup kami, agar hidup kami terus mengalami perubahan, agar hidup kami mengalami pembaharuan. Terima kasih Yesus, karena Tuhan, kami menyadari kami adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau Yesus. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu turun atas kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sampaikan Tuhan, sampaikan di Jumat Agung ini pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang mengalami lawatan Allah? Angkat tangannya saudara. Kita bersyukur saudara kalau sore hari ini kita ada di tempat ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Ya, kita mau belajar. Ya, ini yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Ya, di dalam kebenaran firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Saya sangat terberkati sekali saudara. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau terus minta selalu tuntunan, pengarahan yang dari Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin mengalami Tuhan perubahan di dalam hidup. Mari kita melihat saudara, kita baca bersama-sama 2-3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya
Di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin saudara. Luar biasa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh Kristus di kayu salib. Kenapa saudara? Supaya kita saudara dan saya itu yang mati terhadap dosa. Supaya apa? Yesus mati di kayu salib. Supaya kita memperoleh hidup kebenaran di dalam Dia. Ada amin saudara? Hari ini kita semua memperingati Jumat Agung. Memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah seringkali mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara dan saya secara pribadi saudara. Ketika saya berdoa, semalam sampai jam 3 pagi saudara saya persiapkan firman ini. Terus saya berkata, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan katakan, nah, yang terpenting bagaimana engkau, saudara dan saya, memaknai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan hanya memperingati, tapi kita memaknai bagaimana kematian Yesus di kayu salib. Kita harus mengerti, kita harus sadar, dan kita harus menyadarinya betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam hidup. Dia memikul dosa saudara dan saya. Bayangin saudara, kita mau menyadari siapa saya Tuhan, sehingga Tuhan mau mati buat saya. Saya mau tanya sama saudara, seberapa banyak yang hari ini sadar siapa kita, sampai Tuhan rela mati di kayu salib, dipaku, dicambuk, ditelanjangi saudara, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan Yesus rela disalib, darahnya dicurahkan. Supaya apa? Supaya saudara sembuh. Ini Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Penyakit kita ditanggung di kayu salib. Dosa-dosa kita ditanggung di kayu salib. Saudara dengar baik-baik. Tuhan Yesus diolok, dihina, dicaci maki, dianiaya. Dia menderita, dicambuk, ditusuk lambungnya, dimahkotai duri. Betapa penderitaan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah mengeluh. Tuhan tidak pernah bersungut-sungut. Tuhan lakukan itu semua. Tuhan kerjakan semua. Hanya satu saudara. Dia rela mati, memberikan nyawanya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Cucuran darah di dalam tubuhnya. Tuhan mau lakukan itu buat saudara dan saya. Berapa banyak yang menyadari semuanya ini? Tuhan mau lakukan ini semua buat saudara dan saya. Luar biasa saudara. Luar biasa, begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan melakukan semuanya? Karena satu tujuan, Tuhan ingin menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang seharusnya kita adalah orang-orang yang menanggung dosa kesalahan kita. Karena upah dosa adalah maut. Bayangin saudara, kita manusia berdosa.
Namun hari ini saya menyadari Tuhan siapa saya Tuhan. Sehingga Tuhan mau mati buat saya. Mau menyelamatkan hidup saya. Harusnya saya menanggung dosa saya Tuhan. Harusnya saya yang mati binasa. Karena upah dosa adalah maut. Maut berbicara apa? Kematian, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia buktikan kasihnya. Dia nyatakan kasihnya buat saudara dan saya. Hari ini saudara, kita bukan sekedar memperingati. Kita jangan main-main dengan Tuhan. Memaknai kematian Tuhan Yesus. Kita harus menyadari bagaimana Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Tapi berbalik, apakah saudara sudah berpikir, Tuhan, apa yang harus aku berikan kepada Tuhan? Belajar anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Hari ini saya mau tekankan buat saudara dan saya. Seberapa banyak yang mau mengasihi Tuhan? Angkat tangan saudara. Ini komitmen kita malam hari ini. Tuhan mengasihi kita. Seringkali kita tidak menghargai kasih cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Mengiring Tuhan main-main. Melayani untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Kita mau merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia yang tidak berdosa rela mati menggantikan saudara dan saya, yang harusnya kita yang menanggung atas dosa-dosa kita. Luar biasa saudara. Tadi saya katakan upah dosa adalah apa saudara? Maut berbicara kematian. Ada dua kematian. Kematian secara rohani. Yang kedua, kematian secara jasmani. Tanpa kita sadari. Tuhan ingatkan hari ini. Tuhan sudah mati di kayu salib. Supaya kita hidup. Hari ini sudah ada satu komitmen di dalam hidup. Bangkitkan roh kita. Bangkitkan rohani kita. Terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan satu mati rohani kita. Kedua, kita mati jasmani kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau belajar. Kita menyadari di Jumat Agung ini, saudara, Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus mati di salib untuk gantikan hidup saudara, saya. Untuk apa saudara? Supaya kita tidak binasa. Tuhan Yesus menanggung penderitaan. Tuhan Yesus menanggung sakit penyakit saudara. Kalau saudara percaya dengan iman. Tuhan mau melakukan itu semuanya. Lewat karya salib Tuhan. Hari ini saudara, saya mau tekankan. Kita bukan hanya sekedar memperingati. Setiap tahun kita memperingati. Tapi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita gak berubah. Hidup kita sama aja sama ketika kita belum mengenal Tuhan. Tapi dengar baik-baik saudara. Biarlah kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu mengubahkan setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau dan komitmen, katakan amin. Kita harus berubah. Luar biasa saudara. Kita tahu Tuhan berikan kasih-Nya kepada kita.
Kita tahu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya lewat pengorbanannya di kayu salib. Tapi kita tidak pernah menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dengar baik-baik, saudara. Jumat Agung ini, saudara dan saya, kita percaya bahwa kemenangan itu akan Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Di Jumat Agung ini, saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya lewat salibnya. Yang mau percaya katakan amin. Kuncinya apa? Berubah dulu kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanggalkan hidup kita manusia lama kita. Karena saudara lewat salib, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Buang kedagingan kita. Mari saudara anak-anak Tuhan. Tuhan rindu bukan hanya kita memperingati, kata Tuhan. Yang kedua Tuhan ingatkan. Tuhan berpesan, jangan sekedar memperingati, tapi kau memaknainya. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Bagaimana Tuhan saya memaknainya? Tuhan bilang, ketika engkau memaknai kematian aku di kayu salib, Tuhan rindu di Jumat Agung ini kita menyambut Yesus, menyambut Allah dengan hati yang bersih. Amin. Sekali lagi mengatakan, kita hari ini menyambut, memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan hati yang bersih. Siap saudara? Katakan bersama saya, hati yang bersih. Amin. Percuma kita merayakan Jumat Agung tapi hati kita tidak bersih, hati kita kotor, hati kita penuh kebencian, hati kita penuh dendam. Percuma kita merayakan kata Tuhan, sia-sia. Tapi Tuhan rindu pada malam hari ini, maknai kebangkitan, maknai kematian. Aku di kayu salib dengan apa? Miliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang murni, hati yang tulus, kata Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini pesan Tuhan di Jumat Agung ini, saudara. Kita bukan sekedar memperingati, hati-hati, tapi kita mau memperingati dengan hati yang bersih. Mari introspeksi, saudara. Introspeksi. Teladan yang Tuhan Yesus beri buat hidup saudara. Tuhan rela berkorban. Darahnya tercurah di kayu salib untuk mengampuni setiap dosa kita. Amin. Tapi seringkali Tuhan sudah memberi teladan, kita tidak mau meneladani Tuhan Yesus. Seringkali hati kita ini gak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain. Tapi hari ini Tuhan katakan, untuk memperingati Jumat Agung ini, pulihkan hatimu, kata Tuhan. Karena Tuhan melihat apa, saudara? Tuhan melihat hati kita. Miliki hati yang bersih. Bereskan hati kita. Selesaikan hati kita. Jangan mau dikotori, diintimidasi sama iblis. Kalau kita masih menyimpan, saudara, kita tidak akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Seberapa banyak yang mau introspeksi malam hari ini? Jumat Agung ini, saudara, kita mau memaknai, mengubah sikap hati kita. Amin. Kita bersyukur, saudara. Yang kedua pesan Tuhan di Jumat Agung ini, saudara, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang kedua kita buka yuk.
Yang pertama, pesan Tuhan apa di Jumat Agung ini? Memiliki hati yang bersih. Jadi anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini saudara jangan mau diintimidasi sama iblis. Jangan mau dikotorin sama iblis. Rugi. Rugi saudara. Karena di akhir zaman ini pemisahan sedang terjadi. Dengar baik-baik. Pemisahan sedang terjadi. Minggu lalu sudah dengar firman. Gandum dan lalang sama-sama tumbuh, tapi akan dipisahkan sama Tuhan. Termasuk yang anak kita. Kalau hati ini nggak bersih, hati ini nggak beres, hati ini nggak bisa jaga hati, tidak bisa mengampuni, kita termasuk apa saudara? Lalang apa gandum? Lalang. Ujung-ujungnya binasa, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca. Ya, 2 Korintus 5 Pak, ayat 17. Ya, ini firman tadi cucu saya tiba-tiba datang. Oma sampaikan firman Tuhan, dia 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bilang, ya siap. Dan ini, saudara, kita lihat yuk, 2, 3. Jadi, kita baca sama-sama supaya kita mengerti. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, apa saudara? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Katakan amin. Katakan, saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Kita sadar, saudara. Oleh sebab itu, mari miliki hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Pesan Tuhan yang kedua, kita harus menjaga hidup kita. Kenapa kita harus jaga hidup kita? Kita sadar bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Tunjukkan ada perubahan, kita ciptaan yang baru. Manusia lama kita tinggalkan, manusia lama kita buang, kedagingan kita tanggalkan. Memang gak gampang, tapi kita percaya karya salib itu yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Sebab itu saudara, anak-anak Tuhan, Tuhan katakan, nak, beritahu umatku menjaga hidup. Kita harus menjaga hidup kita. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Sampai Tuhan Yesus menjemput saudara dan saya. Amin. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Itu rahasia Tuhan. 3 jam, 1 jam ke depan kita nggak tahu. Tapi saudara dengar baik-baik. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru, memiliki hati yang baru, hidup yang baru, menjaga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sampai Tuhan menjemput setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan tetap waspada. Kiri kananmu katakan waspada. Jangan main-main saudara. Seringkali kita berkata, saya sudah terima Yesus, saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, sekali selamat tetap selamat. Tidak saudara. Jangan bilang sekali selamat apa? Tetap selamat. Hati-hati. Tapi ketika kita menerima keselamatan, kita mau berubah. Menjaga hidup kita. Yang pertama jaga hati kita, yang kedua jaga apa? Jaga hidup kita. Jaga dengan kekudusan. Hidup kudus, hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Karena kita sudah menerima karya keselamatan yang dari Tuhan. Amin saudara. Karena saudara dan saya adalah ciptaan yang baru.
Buang saudara manusia lama kita. Tinggalkan, tanggalkan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menebus, untuk mengampuni, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Hari ini di Jumat Agung kita mau menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Seberapa banyak yang mau memaknai dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Angkat tangannya saudara. Amin saudara. Kita harus menghargai karya keselamatan yang Tuhan beri. Jangan main-main lagi di dalam mengiring pada Tuhan. Mari mulai hari ini jaga hidup kita, kita tinggalkan manusia lama kita. Hidup yang baru di dalam Kristus. Amin. Karena saudara, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaannya baru. Saya mau tanya, siapa yang hidup di dalam Kristus malam hari ini? Angkat tangan lagi saudara. Tuhan melihat tanganmu, Tuhan melihat imanmu, dan Tuhan juga melihat hatimu. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan katakan engkau adalah ciptaan yang baru. Wow, dahsyat. Puji nama Tuhan saudara. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita mau belajar mematikan. Kita mau belajar membuang kedagingan kita. Percuma kita merayakan Jumat Agung, saudara, kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak ada. Hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Percuma kita merayakan, memperingati Jumat Agung kalau kita tidak bisa mengampuni sesama orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kita. Percuma kita merayakan Jumat Agung kalau kita tidak memaknai hidup kita, mengubah hidup kita dengan hidup yang baru di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus juga rindu saudara. Kita harus berubah dan berbuah. Amin. Katakan kiri kananmu, kau berubah dan berbuah ya. Bukan berubah doang. Bu, saya sudah berubah. Yes. Tapi nggak ada buah-buahnya. Hati-hati. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berubah dan berbuah. Puji nama Tuhan. Sekali lagi katakan kiri kananmu, kamu berubah dan berbuah ya. Amin. Amin saudara. Saya ketika berbuah, berubah dan berbuah. Saya sukacita banget ketika Tuhan benar-benar ingetin saya, tegur saya, nak, kamu harus berubah dan berbuah. Kalau kita bilang saya sudah berubah, tapi nggak ada buah-buah roh di dalam hidup kita, itu belum berubah. Belum bisa mengampuni, belum bisa memaafkan, belum mengubah cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak bisa jadi saksi. Tapi Tuhan mau kita boleh menjadi saksi, membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa saudara. Wow, luar biasa. Hari ini saudara, kita mau sadar, kita mau percaya bahwa saudara dan saya sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan disalib akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Saudara, kita akan mengalami pintu-pintu dibukakan buat kita. Bukan itu saja saudara, kita akan menerima berkat yang dari surga turun buat kita. Amin. Yang ketiga saudara, Tuhan, bagaimana aku memaknai Jumat Agung ini? Ini pesan Tuhan di Jumat Agung saudara. Tuhan katakan, nak, aku memanggil, aku memilih untuk menjadikan engkau sebagai orang yang dipercaya Tuhan. Dengar baik-baik saudara, saya tidak buat-buat saudara.
Ketika saya mendengar Tuhan katakan, "Nak, aku memanggilmu dan aku memilihmu bukan untuk menjadikan engkau hanya jadi orang percaya." Di Jumat Agung ini kita menyadari Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara, Tuhan menyelamatkan saudara, dan kita membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi kata Tuhan, bukan hanya untuk percaya saja. Banyaknya kita sudah puas dengan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan katakan, aku memanggilmu dan aku memilihmu bukan hanya untuk percaya saja, kata Tuhan. Mungkin saudara tanya, untuk apa Tuhan pilih? Tapi Tuhan memanggilmu, Tuhan memilihmu di akhir zaman ini, saudara, untuk menjadi alat kepercayaan Tuhan. Untuk apa Tuhan? Untuk melayani Tuhan. Seberapa banyak yang mau melayani Tuhan? Angkat tangannya. Bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita boleh melihat pengorbanan Tuhan di kayu salib sampai dia bawa kayu naik ke bukit Golgota, ke bukit tengkorak, bercucuran darah. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Itu semua karena memberikan cinta kasihnya buat saudara dan saya. Tapi hari ini saudara dengar baik-baik. Tuhan mau saudara dan saya di akhir zaman ini melayani Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Saya bertanya, Tuhan, saya kan gak bisa jadi WL, saya gak bisa jadi singer, saya gak bisa melayani Tuhan. Saya jadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Yang penting saya ibadah. Tapi dengar baik-baik. Tuhan ingatkan malam hari ini, bagaimana engkau melayani Tuhan. Saudara tahu bagaimana saudara caranya melayani Tuhan? Belajar untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Siap saudara? Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau mendengar suaranya. Kita mau mendengar tuntunnya lewat kebenaran firman-Nya. Karena firman itu hidup dan telah jadi manusia. Itu Tuhan Yesus. Dia ada buat saudara dan saya. Layani Tuhan. Lewat apa? Pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Lalu Tuhan ingatkan. Tuhan katakan, orang yang hidupnya melayani Tuhan, ia pasti juga melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Orang yang melayani Tuhan, ia pasti hidupnya melayani pekerjaan Tuhan. Dia melayani bukan untuk dirinya disanjung, dirinya dipuji. Dia melayani bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi dia melayani karena dia cinta Tuhan Yesus. Dia berikan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Tuhan mati di kayu salib karena Tuhan mengasihi. Dengar baik-baik saudara. Saya mau katakan sekali lagi, orang yang melayani Tuhan, orang yang selalu memuji, menyembah Tuhan, pasti dia punya kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Beda nih, melayani Tuhan itu dengan pujian, penyembahan, doa, bermazmur. Orang yang suka memuji, menyembah Tuhan pasti punya kerinduan hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa? Jadi WL, jadi singer,
kolekan. Itu semua dia kerjakan. Bukan untuk meninggikan dirinya. Tapi dia lakukan itu karena dia cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Karena dia berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan, memberi nyawanya buat saya, buat saudara. Maka ada satu kegerakan di dalam hati saudara. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Sehingga saudara, kita dapat melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang sakit, kita rindu untuk doakan. Ada yang lagi lemah, kita rindu beri kekuatan. Ada yang susah, kita bisa bantu. Kita bersyukur di penabur benih. Tuhan pakai jemaat, diberkati untuk jadi berkat. Ini benar-benar saudara. Saudara mulai memberkati saudara-saudara kita. Itu juga melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Mari hari ini saudara yang Tuhan katakan. Di Jumat Agung ini saudara, ketika saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan lewat salibnya. Yuk sama-sama katakan bersama saya dengan iman. Di Jumat Agung ini saya akan mengalami kemuliaan Tuhan lewat salibnya. Amin saudara. Kemenangan saya terima. Mujizat keajaiban saya terima. Pergumulan boleh ada dalam hidup saya, tapi saya percaya Tuhan memberikan jalan keluar buat saya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit hari ini juga, engkau sudah sembuh. Amin. Itulah darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, yang sudah menyembuhkan setiap kita. Dan saya percaya salib yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, mungkin kau diolok, dihina, dicaci maki sama orang, ya difitnah, diomongin, dijelekin, disakiti, itu salib saudara. Mungkin saudara sedang mengalami resesi, krisis di dalam hidup keuangan, bahkan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu salib. Tapi Tuhan katakan hari ini, ketika kau melakukan apa yang aku perintahkan, Tuhan katakan, aku akan ganti salibmu menjadi sukacita. Amin. Yo, perkatakan, Tuhan ganti salibku dengan sukacita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan. Berapa banyak yang percaya Tuhan akan gantikan salibmu dengan sukacita? Saya percaya. Karena saya mau berubah. Saya membersihkan, menjaga hati saya. Saya mau melayani Tuhan. Karena saya katakan tadi, ketika saya melayani Tuhan, pasti saya melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan. Maka saya percaya orang-orang yang punya hati melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Amin. Bukan kita yang promosi. Kadang-kadang kita yang mau promosi, kesana kesini promosi. Aku mau melayani. Wah, supaya aku dipakai, saya promosi. Enggak. Tuhan yang promosikan kita. Karena Tuhan melihat hati. Cinta kasih kita kepada Tuhan luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan lebar. Hari ini saudara, kita ucapkan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mati, rela berkorban, memberikan nyawanya buat hidup saudara dan saya. Itulah cinta kasih Tuhan yang dahsyat. Betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Oleh sebab itu kita menyadari malam hari ini saudara. Yuk saudara boleh tundukkan kepala. Kita mau bertanya pada diri saudara. Selama ini mungkin kita tidak sadar. Selama ini kita tidak menyadari. Siapa saya? Siapa saya Tuhan, sehingga Tuhan mau mati di kayu salib, menanggung penderitaan, diolok-olok, dihina, ditelanjang, diludahi, dimahkotai duri, ditusuk lambungmu. Itu untuk menyelamatkan saya. Saya tahu itu karena Tuhan cinta sama saya. Mari hari ini saudara di Jumat Agung,
Kita mau ingat selalu akan kasih Tuhan buat saudara dan saya. Saudara mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang mau mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melihat hatimu. Kau ada di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau telah mati bagiku. Engkau telah menebus segala dosaku. Darahmu yang dicurahkan di kayu salib. Demi untuk menebus dosa-dosaku. Seharusnya aku yang menanggung. Aku yang binasa. Tapi Tuhan, Engkau menyelamatkan aku. Mari malam hari ini saudara, persiapkan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Inarabah Asya, karya salibmu. Inarabah Asya. Nah, kita angkat pujian. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Saudara mau berkata hanya Engkau Tuhan milikku. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Saya mengundang Bapak Kiki untuk maju ke depan. Untuk melayani perjamuan kudus. Syakarabataka syakararabayasya. Inarabahayuriyasya. Kita angkat pujian sama-sama. Syakarabahayamayasya. Kuribiinai. Kuduskan kami Bapa. Tahirkan kami. Hamba-Mu bersama Kiki Tuhan tahirkan. Kami minta perkenanan-Mu. Dan lebih ampuni dosa kesalahan kami. Pelanggaran perkataan perbuatan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maafkan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib, tahirkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Bapa. Kami mau melayani perjamuan kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berbicara kembali bagi umat-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Aku percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Karena di Jumat Agung ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu. Sampaikan Bapa, sampaikan Tuhan dalam nama Yesus. Kurama ayat semen. Kami siapkan hati kami buka hati kami menerima firman-Mu Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Karena firman itu hidup, firman itu ada, nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Mari saudara katakan terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan beri buat aku. Katakan terima kasih Tuhan buat pemulihan yang Tuhan beri dalam hidup. Terima kasih Tuhan Kau telah sembuhkan aku oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib.
kasih Tuhan, Engkau angkat aku, Kau promosikan aku, Kau pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memilih, memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dipercaya oleh Engkau. Hanya Kau Tuhan di hidup, kata-katanya Kau Yesus di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Tuhan telah beri hidup yang baru dalam hidupmu. Mari baharui malam hari ini, karena Engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Segalanya dalam Tuhan Yesus. Sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Atas salibmu ku hidup. Mari saudara, saya undang untuk bangkit lagi. Tuhan nyatakan firman-Nya buat saya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Tuhan mengajarkan saya untuk memberi kasih, memberi apa yang ada pada saya. Berapa asik ini. Engkau yang berkuasa. Amin Tuhan. Sekali lagi kanan salibmu. Mari saudara, Tuhan berpesan di Jumat Agung ini saudara, mari koreksi hati kita. Kita mau bersihkan hati kita. Kita mau bereskan. Kita mau selesaikan dengan orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kita. Karena Tuhan tidak mau kalau di dalam hidup kita masih ada hati yang kotor, hati yang tidak tulus, hati yang tidak murni. Mari Tuhan katakan, jaga hati, lepaskan pengampunan, karena Tuhan mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kesalahan saudara dan saya. Teladan Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini saudara mau komitmen, Tuhan, aku mau mengampuni orang-orang yang melukai hatiku di dalam nama Yesus. Kita juga mau melaksanakan perintah Tuhan supaya kita mengubah sikap hati kita. Kita juga mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita dengan hidup yang baru. Karena saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Dan saya percaya malam hari ini saudara dan saya mau mengalami perubahan. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang mengarahkan, membimbing hidup saudara. Kita juga mau melaksanakan pesan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, maka kita dapat melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita mau bangun terus keintiman dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, lebih mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi memberikan hidup kita. Selama Tuhan beri kesempatan, kita mau melayani untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepala. Sudah dengar baik-baik. Oleh karena salib Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Oleh karena salib Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Oleh karena salib Tuhan Yesus, saudara dipulihkan. Oleh karena salib Tuhan Yesus, saudara mengalami kemenangan pada malam hari ini. Pintu-pintu dibukakan bagi engkau. Tidak ada kegagalan. Bahkan Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidupmu.
Hari ini saudara kita memperingati Tuhan Yesus disalib. Mari jaga kasih karunia yang Tuhan beri. Mari kita angkat tubuh Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk mengampuni dosa, untuk menanggung segala kutuk, untuk menanggung segala penyakit. Mari saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap dan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah tubuhku. Bukankah yang saudara pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima dalam nama Yesus. Mari saudara angkat anggur lebih dari atas kepalamu. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu. Oleh sebab itu hari ini minta ampun pada Tuhan. Tuhan katakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, percayalah dengan iman. Tuhan katakan dosamu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan akan menjadikan putih seperti salju. Tuhan Yesus menanggung kelemahanmu di kayu salib. Mari angkat saudara, darah Tuhan Yesus lebih dari atas kepalamu. Dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu di dalam hari yang baru dalam kerajaan Allah. Mari saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, malam hari ini kami disembuhkan. Oleh karena salib-Mu hari ini kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami berkemenangan, kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami mengalami kelepasan, kelegaan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami baru mengalami kebebasan. Aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kurigirilah karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, darah yang tercurah di kayu salib menguduskan Engkau. Darah yang tercurah di kayu salib mengampuni dosamu. Darah yang tercurah di kayu salib menjadikan engkau manusia baru, manusia terkenal di hati Tuhan. Kami naikkan syukur-Mu. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib menjadikan aku manusia yang baru Tuhan. Aku bersyukur, aku terima kasih Tuhan. Hidaralah basi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Karena salib-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mengingat-ingat kebaikan-Mu. Sempurnakanlah kasih kami Tuhan. Sempurnakanlah kesetiaan
Yesus, mari siap untuk maju ke depan. Di Jumat Agung saya percaya lewat salib Tuhan, kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Bahkan kau mau menyerahkan usaha bisnis ekonomimu, bahkan keluarga, mari datang di bawah kaki. Saya mengundang untuk maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Syakalaba ayas. Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan yang akan hapus setiap tetes air matamu. Tuhan tahu itu. Engkau berharga di matamu. Tuhan akan menolong, memulihkan, membelamu, mempromosikan. Tuhan akan memakai engkau. Mama Yesus, di dalam biar tangan Tuhan. Di dalam kasih kita. Tuhan tahu hatimu. Engkau mengasihi, Tuhan mencintai karena dengan segala Tuhan memelukmu, Tuhan menggendongmu. Angkat kedua tangan, katakan terima kasih. Terima ulang tangan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Penyakitmu ditanggung Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, Tuhan sembuh sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan sudah. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Udah bahaya Tuhan tahu hatimu. Bapak aku percaya Tuhan melihat hati anakku. Menirikan kasih-Mu. Mari terima. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, jangan disembuhkan oleh bilur-bilur. Engkau sembuh sekarang juga dalam nama Yesus. Damai sejahtera sukacita turun. Selamatkan Tuhan. Ulah ayat segitu. Mengalir kuasa dari ujung. Mari terima. Tuhan mengasihimu. Yesus mengasihimu.
Yesus. Urapi anakmu Reza Tuhan. Uri bihasa. Mari terima urapan dari Tuhan. Angkat kedua tangan. Tuhan mengasihi. Anak satu. Kuasa rihasi. Apa yang dikerjakan oleh anak Tuhan buat berhasil dan beruntung sukses Tuhan Yesus. Setiap pengalaman katakan di dalam nama Yesus. Terima urapan yang dari Tuhan turun atas Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Salib Tuhan akan membawa sukacita bagimu. Salib Tuhan akan membawa kemuliaan bagimu. Percaya dengan iman ketika kau melangkah, berjalan, melayani di tempat yang tepat Tuhan katakan, engkau akan melihat promosi-promosi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ulaya asekedenya mengalir bagi Reza, urapi kedua tangannya Bapa. Di dalam nama Yesus, aku percaya urapan kuasa kasih-Mu turun bagi aku. Di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Katakan, aku terima Tuhan urapan-Mu. Hari biasa kita las, uri diri mahasyidilas. Aku percaya Tuhan, demi nama Yesus, kuasa-Mu sanggup memulihkan, memberkati Reza. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ku hidup karena salib-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu menyerahkan maafnya Tuhan katakan, Tuhan tahu akan jadi pergumulan di dalam hidup. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membelamu. Karena Tuhan tahu hatimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru. Di dalam nama Yesus, urapan Allah terima kasih. Mari buka kedua tangan di dalam nama Yesus. Amin Tuhan, diurapi, diberkati, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus diberkati kesehatannya. Oleh pilu-pilu Tuhan kau jadi sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dinyatakan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembali pada tahapannya. Puji nama Tuhan. Karena salib Tuhan Yesus kita hidup. Silakan duduk. Kita mau menjaga hati kita mau menjaga hidup kita mau hidup baru bersama Tuhan Yesus. Kita mau berbuah menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita mau angkat satu pujian, give thanks. Kita mau mengucap syukur karena apa yang kita miliki, karena begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua berkat-Mu ya Bapa. Berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung Tuhan, karena terlalu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami Yesus. Tuhan sertai setiap anak-anak-Mu, setiap tangan anak-anak-Mu yang sudah memberikan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan melawat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memberikan yang terbaik. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Give thanks.
bangsa dan negara, untuk Indonesia, untuk GKKI Penabur, untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, intinya kami mengucap syukur Bapa di hari Jumat Agung ini Tuhan. Kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang ajaib, yang begitu besar, yang mengasihi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur siapakah kami yang dapat, Tuhan. Kami hanyalah sampah-sampah yang tidak berguna, yang harusnya dibuang, dibakar Tuhan. Tapi kami Tuhan diselamatkan oleh Tuhan oleh karena kasih Yesus yang besar, yang maha agung Tuhan, yang mati buat kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang ajaib di atas kayu salib yang telah mati bagi kami Tuhan. Oh, intinya kami berterima kasih Bapa dari dasar hati kami yang paling dalam. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami sadar kami orang-orang yang seharusnya menerima hukuman, tapi kami sudah dipindahkan Tuhan dari maut kepada kehidupan yang kekal bersama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa di surga yang sudah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang boleh diselamatkan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipilih, kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi anak-anak tebusan Tuhan, kami boleh mewarisi
tahta kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Saat ini kami datang membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia, bangsa yang sudah dilepaskan dari kuasa-kuasa maut. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, kembalikan Indonesia kepadamu Bapa. Oh, jadikan bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang dilawat Tuhan, bangsa yang boleh mengalami Tuhan kegerakan yang luar biasa. Biar kami percaya Tuhan, tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi bangsa ini. Tahun ini boleh menjadi tahun pertobatan jiwa-jiwa bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, keselamatan-Mu menjamah hati bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kegerakan roh pertobatan terjadi dengan luar biasa Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengenal Tuhan, bangsa ini boleh kembali kepada Tuhan, mempunyai Allah yang benar, Allah yang patut disanjung, disembah. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ajaib sempurna adanya yang akan memulihkan bangsa kami, negara kami Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa baru terus berdatangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan semakin diperluas Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan Allah terjadi sehingga Indonesia boleh dipulihkan, ekonomi dipulihkan, semuanya, berbagai sektor dipulihkan. Dan kami percaya Indonesia menjadi Tuhan, negara yang diberkati Tuhan, negara yang menjadi jadi biji mata Tuhan, dan boleh mengalami perubahan-perubahan Tuhan, dan boleh mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Indonesia diberkati terus menerus Tuhan. Presiden Jokowi Tuhan diberikan hikmat, akal budi, dan kepada para pemimpin, semua yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, baik di pusat sampai di tingkat daerah yang paling rendah Tuhan juga berkati Tuhan, supaya bangsa ini boleh mengalami Tuhan kegerakan, oh luar biasa Tuhan, kemajuan terobosan baru Tuhan. Meskipun terjadi Tuhan krisis ekonomi, tapi kami percaya Indonesia boleh mengalami pemulihan Tuhan, dan Indonesia boleh tetap ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kota kami Sukabumi. Kami percaya kota ini juga diberkati Tuhan. Tuh, Sukabumi boleh mengalami terobosan baru, jiwa-jiwa baru berdatangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan semakin banyak boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya Sukabumi diberkati Tuhan. Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Kau pakai dengan luar biasa juga Tuhan, boleh memimpin kota ini Tuhan, sehingga kota ini juga menjadi kota kesukaan Tuhan, kota yang bermasmur, kota yang penuh shalom Tuhan. Dan kami percaya Sukabumi boleh mengalami lonjakan-lonjakan yang luar biasa Tuhan, diberkati dalam segala bidang Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk GKKI Penabur Benih, hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf. Kami menumpangkan tangan, kami percaya Tuhan, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Allah, urapan Allah bekerja. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Bapa, sehingga setiap umat-umat Tuhan boleh dikenyangkan oleh perkataan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menguatkan, menjamah setiap hati-hati yang hancur, hati-hati yang lemah, boleh dikuatkan. Oh, ada mujizat-mujizat baru terjadi, kuasa Allah bekerja, kesembuhan terjadi, mujizat-mujizat nyata Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Teristimewa Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, yang membutuhkan banyak Tuhan, tangan-tangan yang menuai dan menabur Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kami rindu Tuhan, gereja boleh berkembang maju untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kerinduan untuk rumah ibadah yang permanen Tuhan, kami percaya Tuhan akan sediakan pada waktunya nanti. Engkau yang kaya, Engkau yang sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya dengan iman, kami percaya Tuhan sudah menyediakan. Allah Yefajire, Allah yang ajaib,
Allah yang luar biasa, Allah yang kaya, yang akan memberikan tempat ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus bekerja menjamah menolong kami, setiap umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan atas berkat yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum ya Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya setiap kami yang beribadah, kami boleh menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan apa yang kami kerjakan, perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami percaya Tuhan, tiang awan, tiang api menyertai kami. Bahkan kami percaya Tuhan menudungi, melindungi, memagari, memberkati kesehatan setiap kami Bapa. Bahkan setiap panah-panah api si jahat tidak dapat menyentuh setiap hidup kami. Malapetaka maut tidak dapat mendekat kepada kami. Sebab di dalam kami ada berkat kemurahan Tuhan, kasih karunia yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Lewat salib Tuhan Yesus, kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, salib yang kami terima hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah ubahkan menjadi sukacita dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita sama-sama mau angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati kami. Dengan iman angkat pujian ini, buat Tuhan Yesus yang memberkati. Ku yakin